Pernah nggak sih ngerasain frustrasinya ngurus sertifikat tanah? Rasanya kok kayak nggak ada ujungnya ya? Nah, Anda nggak sendirian. Dan ternyata jawabannya mungkin bukan soal cepet-cepetan, tapi sesuatu yang nggak kepikiran, strategi antrian. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah penantian yang jelas dan terstruktur justru bisa jadi kunci perbaikan birokrasi pertanahan kita. Pertanyaannya kan simple ya, kenapa sih ngurus sertifikat tanah itu bisa bikin kepala pening dan makan waktu banget? Proses yang seharusnya ngasih kepastian hukum, kok malah rasanya penuh ketidakpastian? Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Coba bayangin, sampai ada TikToker yang ngasih rating kantor pertanahan lebih jelek dari tempat pembuangan sampah. Aduh, ini bukan lagi sekedar bercandaan ya, tapi benar-benar cerminan betapa parahnya kekecewaan masyarakat. Ini adalah titik di mana kita semua tahu harus ada perubahan total. Oke, kita masuk ke bagian pertama, soal penantian yang super panjang ini. Kita coba kulik deh, apa sih yang bikin sistem ini macet total di belakang layar? Lihat angka ini, 26.900. Ini bukan cuma angka loh, ini adalah jumlah berkas yang numpuk. Dan itu baru untuk pengukuran di Jawa Barat aja. Coba bayangin berapa banyak orang yang hidupnya digantungin dalam ketidakpastian karena berkasnya nyangkut. Dulu tuh ada istilahnya senyum ketidakpastian. Jadi pas Anda nyerahin berkas, petugasnya senyum ramah, berkas diterima. Abis itu, ya udah, nggak ada kabar, nggak ada jadwal, cuma bisa nunggu sambil berharap cemas. Nah ini nih yang kerok frustrasinya. Nah, karena berkas udah numpuk kayak gunung, pemerintah coba cari jalan pintas. Gimana caranya? Libatin surveyor swasta. Teorinya sih cemerlang banget buat nambah tenaga. Tapi praktiknya, wah jauh panggang dari api. Jadi muncullah yang namanya KJSB atau Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Biar gampang, anggap aja mereka ini kayak spesialisnya urusan ukur-mengukur tanah. Mirip dokter atau pengacara swasta gitu deh, yang diharapkan bisa jadi solusi cepat. Padahal ya, pemerintah tuh udah punya rencana yang rapih banget loh. Rencananya KJSB ini masuk pelan-pelan. Awalnya pakai harga pemerintah dulu biar publik percaya. Nanti kalau udah dipercaya, baru deh pelan-pelan pakai harga pasar. Harusnya kan mulus ya. Tapi sayangnya, rencana tinggal rencana. Surveyor swasta ini langsung pasang harga premium. Bikin guncangan harga di masyarakat. Jelas aja publik ngamuk, protes di mana-mana. Akhirnya, pemerintah terpaksa turun gunung lagi buat ngebuka layanannya untuk menstabilkan keadaan. Nah, justru dari kegagalan tadi, lahir sebuah ide yang jujur aja radikal. Kedengarannya aneh, strategi antrean. Loh, kok malah memperlambat proses jadi solusi? Nah, kita lihat aja langsung proyek percontohannya di Bogor. Ini dia terobosannya. Kantor Pertanahan Bogor stop ngasih PHP. Mereka mulai ngasih tanggal pasti. Oke, berkas Bapak Ibu akan kami ukur tanggal segini, bulan segini. Walaupun harus nunggu, katakanlah 2 bulan, tapi yang namanya ketidakpastian itu hilang. Diganti sama kepastian. Logikanya tuh simple, tapi kena banget. Seperti kata Pak Dirjen, orang bisa nunggu 10 tahun buat naik haji, tapi tetap senyum. Kenapa? Karena ada kepastian tanggal berangkat. Nah, prinsip yang sama persis diterapin di sini. Nunggu lama itu jadi nggak masalah, asal jelas kapan giliran kita tiba. Dan inilah hasilnya. Sebuah pilihan yang jelas dan transparan untuk kita semua. Sekarang, Anda sebagai warga negara punya 2 jalur yang jelas. Mau nunggu atau mau bayar. Jadi, pilihannya sekarang jelas banget. Jalur pertama lewat pemerintah. Harganya standar, terjangkau, tapi ya itu, sabar nunggu antrian yang pasti. Jalur kedua lewat swasta atau KJSB. Cepat, bisa dalam hitungan hari, tapi harganya premium. Biar gampang bayanginnya, ini tuh persis kayak di rumah sakit. Kita bisa pakai BPJS, ikut antrian sesuai jadwal, biayanya terjangkau. Atau kalau mau cepat, kita bisa bayar lebih buat ketemu dokter spesialis di klinik swasta besok pagi. Nah, pilihan yang sama sekarang ada di urusan pertanahan, dan kontrolnya ada di tangan kita. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal antrian loh. Beresin antrian ini ternyata cuma langkah awal dari sebuah visi yang jauh lebih besar. Visi tentang masa depan data pertanahan Indonesia. Jadi, benerin proses ukur-mengukur ini cuma langkah pertama. Visi besarnya adalah bikin ekosistem data yang nyambung semua. Mulai dari datanya valid, terus aksesnya dibuka, sampai akhirnya data itu bisa menghasilkan nilai ekonomi baru. Nah, ini dia tujuan akhirnya. Istilah kerennya, hilirisasi data. Jadi, data tanah itu bukan lagi cuma kertas yang disimpan di lemari arsip, tapi jadi aset digital yang hidup. Bisa dipakai buat apa? Buat nentuin pajak yang lebih adil,
buat perencanaan tata kota yang lebih bagus, sampai buat proyek infrastruktur. Bahkan peran surveyor pun bisa berubah jadi manajer data. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Mungkinkah kunci buat benerin birokrasi kita yang ribet ini sebetulnya bukan soal kecepatan tapi soal transparansi dan kepastian? Kalau sebuah antrian yang jujur aja bisa beresin masalah pertanahan yang udah puluhan tahun, coba bayangin apa yang bisa dilakuin buat layanan publik lainnya. Bisa jadi masa depan birokrasi Indonesia justru dimulai dari sini.